Santai Geung, ngobrolin teknologi, gaming dan hobi bersama saya Heri dan Saman. Kita berdua hari ini. Capek. Let's go. Jadi hari ini ngomongin tentang nggak tahu. Nando, sampah. Banyak sih. Oh itu news stickernya di sini ada nggak yang rolling gitu? Nggak ada. Tidak ada budget. Tolong ya. Jadi Saveria supaya bisa nganlok. Gimana? Nando, kenapa? iFix It. Kemarin ngebongkar Procon 2. Ya. Banyak berita sih hari ini pokoknya news day lah ya. Kita agak cepat tapi kita banyak hal yang pengen diomongin sih. Procon. Udah lihat bedanya kan udah. Jauh. Enggak, analognya nggak ada bedanya kan? Oh iya, tapi secara arsitekturnya jauh. Oh iya, Jauh lebih sampah. Iya. Oh iya, lebih sampah. Oh. Repairability-nya 2 apa 1 gitu. Apa? Repairability-nya 2 apa 1. Oh gitu. Makin susah dibongkar intinya berarti ya. Enggak, kalau yang lama kan tinggal bongkar kalau enggak ada Procon. Pokoknya Procon itu kan pinggirnya Joy-Con. Procon. Oh, Procon. Procon itu kan dulu pinggirnya kan yang si pegangannya itu kan tinggal copotin terus buka sekrup kebuka bisa akses baterai bisa akses apa. Sekarang itu satu depannya dilem ternyata. Jadi lo harus korek dulu dan itu nggak bisa nempel lagi jadi lemnya harus lo ganti. Depannya tuh bagian mananya? Tombol. Procon. Iya, tombolnya maksudnya atau casing depannya. Casing depannya. Jadi kan kalau Procon Roller 2 itu kan depannya jadi ada faceplate-nya kan. Nah, si ini tuh ya bayangkan ada Procon di sini. Nah, lu ngomong-ngomong kartu si ininya lu copotin dulu. Si mukanya lu copot. Yang dulu juga gitu kan, tapi ini dilem. Ini dilem. Why? Because daripada lu bongkar mending beli yang baru. Lu ngeliat ya beneran? Belum. Kalau yang si itunya belum. Terus lu si beneran harus lu bongkar semua, paling dalamnya itu baterai. Jadi lu bongkar copotin ini, copotin itu, terakhirnya baterai. Nggak bisa dari belakang. Nggak bisa. Aja Nintendo makin parah gini aja. Itu parah pisan. iFix It. Jadi mungkin editor yang tidak ada editornya masukin aja videonya iFix It di sini. Basically lo harus dikorek depannya, nanti korek. Itu mah yang dulu juga gitu ada klipnya kan. Tapi kan nggak dikorek, dulu nge-skrup doang. Lo buka skrupnya udah kebuka. Enggak, harus dicongkel juga kan ada klipnya juga. Buka. Celak. Nah ini mah dilem. Terus lo bongkar. Oh nggak bisa dari belakang aja? Nggak bisa. Jadi ini lo buka skrup, banyak hidden skrupnya. Terus lo harus buka dulu analognya. Lo copotin dulu analognya, copotin shoulder. Terus dari belakang, nah lu angkat. Lah, Xbox begini. Iya. Kalau switchnya, nah sampai bener-bener telanjang. Baru bisa. Anjir. Udah ini udah fix, udah nggak beli sih. Iya, sama aja kan? Sama aja. Persis kan? Fiturnya cuma beda tombol C kan? Sama bisa headset kan. Headsetnya kepake, sebenarnya headsetnya kepake ya guys. Jadi kalau kita main di TV, karena kan layar ini busuk ya, udah dibuktikan layar busuk. Jadi idealnya kan main di TV 4K. Kalau malam-malam ya bisa pakai headset. Langsung aja headsetnya ke TV. Kan jauh. Bluetooth. Nah beda, Bluetooth bisa Bluetooth. Iya. Ya basically tuh lo harus nyambut si circuit boardnya. Nah baru bisa akses di baterai. Intinya kenapa baterainya nggak di belakang aja gitu? Ya, ini kan dia juga ngomong kan, padahal iya. Microsoft begini gitu. Microsoft tuh tempatnya dari nggak usah Microsoft, Nintendo juga sebelumnya begitu. Gitu loh. Iya itu. Again ya, kalau bisa sesuatu nggak perlu dibenerin beli baru kan kenapa nggak beli baru aja gitu kan Galaxy. Oke. Udah wajib third party, udah mendingan beli apa? 8-bit do yang kayak gitu-gitu lah, udah gulikit. Bedanya yang itu nggak bisa nge-wake, kalau yang ini kan bisa nge-wake. Anjir. Wake-nya pakai Procon 1 aja. Nggak bisa, Procon 1 nggak bisa ya? Iya, si sampah ini kan dia ngomong terima Procon 1. Sampah. Anjir bangsa. Game baru. Nah, ini game baru. Sudah rilis ya? Baru hari ini kan? Tengah jam nungguin lu main ini.
Grafiknya ya standar lah ya, grafik Switch 2 oke lah. Malah tapi gue jujur lebih tertarik main Unicorn of Blood daripada main ini, lebih lama cuy. Oh iya? Iya. Oh ini belum sih, belum baru mulai lah. Belum engage ya? Belum engage. Kayak Mario Odyssey lah feelingnya, tapi Donkey Kong. Dan benar-benar cuman itu sih ya itu 30 menit pertama dunianya ringkih banget cuy. Lu salah pencet tombol bisa nyungsep pedang. Oke, yang penting. Oke, lanjut. Nanti lah ini bahasnya nanti lah. Kalau lu udah main agak banyak lah. Banyak yang gua harus dimainin aja. Si Willy bangsat. Terus apa lagi? Oh iya, Fate. Hah? Fate Stay Night Cross HSR. Oke. Udah main lu jadi enggak? Udah diinstal. Udah main openingnya. Nanti lah. Gue masih ini soalnya gue lagi main sekarang, lagi ngejar Kunitsugami nih. Akhir bulan mau lepas dari Game Pass nih. Harus gue tamatin sekarang. Seru sih itu Kunitsugami. Basically HSR banyak yang muji, banyak yang kecewa. Kenapa tuh? Temen gue bagus tuh si karakter. Unitnya bagus. Story collab-nya temen gue belum main sih dia. 3 jam beres. Dan tapi itu ceritanya cerita Fate Stay Night. Nah, ada apa? Basically cawan apa? Iya, Holy Grail War sih. Basically si Grailnya ada ketarik pokoknya narik dari dunia lain, dia narik si Grailnya terus yang mulai di HSR dengan sisanya ya dari 3 orang itu sisanya karakter HSR sih. Dan menurut gua pribadi ini lebih ngedalemin lore-nya Honkai Star Rail daripada lore-nya Fate. Ya emang seharusnya begitu bukan? Nah karena gua udah main collab-nya Eva dulu. Oh itu lebih ke Eva. Dulu kan di Honkai Impact 3 tuh sempat collab sama Evangelion. Ada siapa? Bukan Ray, satu lagi tuh Asuka. Yang playable-nya Asuka. Nah itu lebih ceritanya lebih panjang, terus lebih banyak eventnya lebih panjang juga. Eventnya lebih panjang, terus banyak resource yang lebih baru yang dibikin khusus buat collab itu. Kayak si musuhnya jadi ada angel ketiga gitu, angel ketiga, kelima, ketujuh gitu. Ada 3, 4 bos baru lah yang bentuknya itu ya itu literally angelnya Eva. Kalau di sini tuh benar-benar lebih ke mereka datang beres eventnya udah pulang. Tapi ya secara banyak kalau ngomongin story B aja lah, tapi secara kalau lu deep di dalam lore-nya Fate Stay Night terutama banyak dialog lemparan dialog ya lucu gitu. Lebih ke gitu doang sih, tapi oke lah. A minus B plus lah. Oke. Gua dari awal buat ngakses story si Fate mah belum bisa ya. Dan jangan menurut gua karena ini lebih lu harus namatin minimal yang si Penacony itu chapter berapa dia apa sih chapter X apa pokoknya gue ngomongnya worldnya ya kan tutorial tuh di spaceship lu baru mulai kan spaceship abis itu tuh masuk ke yang Shanghai Chinese team itu kayak sorry setelah yang spaceship itu yang Rusia tema basically Rusia itu kayak tutorial chapter satunya lah kayak itu tutorial chapter 1 tapi singkat. Habis itu ke Chinese team itu lumayan panjang, dari situ baru ke Penacony. Jauh banget. Berarti ada 3 world yang yaitu world ke 1, 2, 3 ya world keempat berarti yang di Fate itu ya. Dan ya lu bisa skip sebenarnya ada opsi buat skip langsung masuk tapi jadi nggak nyambung karena bener-bener anjir menurut gue ya ini kayak epilognya dari cerita si Penacony. Oke. Dan banyak kayak ya nggak spoiler sih kalau ngomongin spoiler mah nggak, cuman jadi
lu nggak ngerti gitu loh, ini tuh siapa, lah itu tuh siapa, gitu. Jadi terus ya, Switch apa lagi nih? Apanya? Ngomongin Switch apa lagi? Oh iya, Switch. Oh ya kemarin kami ya ada berita itu kan. Kemarin kan udah ada yang Tears Kingdom 2 minggu lalu itu kita nyobain kalau lo masukin kaset bajakan mic mic Switch langsung ke detect langsung ke band. Ya minggu ini lebih hebat lagi. Ya. Lo beli game second, anggaplah lo ke online ya toko e-commerce lah, toko hijau, toko oren. Oh ini second nih, oh ini game second nih. Ya. Yaudah, yuk belilah, murah kan? Ini barunya 1 juta, itu secondnya berapa ya? 800 lah, 850 lah. Yaudah, lo beli itu, mainin, besoknya ke band. Kita beli ya? Itu ini lagi ya, si YouTuber terkenal loh. Dan YouTuber terkenal. Makanya keangkat. Yeah. Waktu itu masih rumor-rumor, masa sih. Terus kejadian sekarang YouTuber beneran. Yeah. Jadi dia beli game second, nyalain, ternyata game secondnya udah dipakai orang buat di copy kayaknya. Katanya kemungkinan besar di copy dan dimasukin ke si mic switch itu, makanya jadi mungkin ke-detect juga udah di blacklist lah mungkin si CD-nya. Si CD ininya ya. Jadi begitu dia itu, wah anjir ini membajakan. Yeah. Padahal yang punya dia ori. Iya. Satu-satunya yang ori, kayak mungkin ada 10 kopi yang punya dia itu kopi ke-10 yang benar yang aslinya gitu kan. Source-nya. Tapi katanya setelah dia ngomong ke si Nintendo dan band ya. Dan dia ke Nintendo kan dia belinya di eBay ya, dia beli di eBay, dia ngasih bukti foto ini saya beli di eBay transaksi ini cartridge aslinya begini. Oke, ya udah diambil. Nah, itu tapi yang gue bikin penasaran. Ininya yang diambil atau ini yang diambil? Kayaknya ini tetap di blacklist deh. Tapi khusus account itu, khusus account elu di-unban. Bolehin pakai CD kan tetap CD yang ini ya, jadi benar-benar kebain sama lu. Kalau ininya lu jual yang baru, mainin lagi gimana? Keben lah. Karena kan Switch pada maksudnya kan bakal ganti-ganti. Cepat atau lambat pasti bakal beli yang ya Switch 2 Pro ya lu pasti beli Switch 2 Pro dong. Atau OLED lah gitu kan. OLED pasti apalagi lu YouTuber gitu. Iya. Pasti bakal gonta-ganti terus kan. Ya, ada yang limited lucu ya udah belilah yang dijual. Masa tiap ya kalaupun nggak dijual pun pindah kan minimal kan. Ya, kalau at least lu punya 2 atau gimana gitu. Iya. Ya itu makanya ya itu. Ini harus ini sih Nintendo harus do something lah. Ini kayak lu ini terlalu terlalu komunis. Terlalu absurd striknya tuh. Ya, absurd sih. Terlalu nggak penting sih jadinya. Stupid aja. Iya, malah nyusahin user. Lu terlalu salty. Iya. To be honest ya lu kayak sensitif dia. Anak bocah salty yang enggak terima. Ya udah ban aja anjing. Siapa yang ban aja. Kalau ada si William apa sih gitu ya? Ban. Ya, kayak terakhir lah. Apa? Katanya Switch 2 masuk Indo secara resmi. Oh iya. Masuk lewat siapa? Lewat Toys Kingdom. Artinya Toys Kingdom tuh ini ya, kawan lama. Grupnya Ace Hardware. Oh iya, Ace Hardware. Ya. Berarti itu soalnya katanya eksklusif ya Toys Kingdom, terus dia kelebihannya harganya lebih mahal. Itu kelebihan atau kekurangan? Enggak. Salah. Harganya kelebihan. Bukan kelebihannya harganya kelebihan. Berapa? Resminya 11.500 yang bundle Mario Kart. Sedangkan kalau kita e-commerce sekarang 8,5 ya. Bundle yang nggak bundle tuh bisa 7,978 ya. Ya, segitu. 7,5 lah ya mungkin idealnya mungkin dapat nggak dapat lu. Gua juga kemarin cari nggak 78 sekian paling udah sama promo diskon. Iya. Tanggal kembar. Iya. 7,5. 78. Mungkin normalnya 8,5 lah ya. Iya. 8 juta sampai 8,5 lah tanpa promo ya.
82-an deh. 82-an. Di bawah 8,5. Ya. Kalau yang 8,5 itu udah dapat Mario Kart. Ya. 9 88 lah, 8 juta 800-an ya, itu udah dapat Mario Kart. So, bedanya itu 6 bulan garansinya. 6 bulan tuh belum ada kejadian apa-apa. Ngedrive juga belum 6 bulan. Bukan garansi layar ini nggak sih, layarnya sampah mau garansi gitu. Ya makanya 6 bulan lah itu Pak. Oh iya, ngomongin layar ternyata udah ada yang nge-track kalau ternyata emang sampah ya. Iya, si reviewer si monitor unbox kan emang dia khusus nge-review monitor dan monitor unbox khusus nge-review monitor. Dia ya itu emang lebih jelek daripada ini tuh Switch 1. Switch 1 yang V1 ya. V1. Kecuali brightness-nya dia mungkin lebih ada kontras mungkin ya. Kalau kontras gue ngerasa kayak Switch 1 pucat banget sih. Kalau kontras sih iya, kontras sih. Tapi kerasa loh. Gue bis megang ini, balik ke Steam Deck OLED, jauh cuy. Anjir, Steam Deck asa bening. Ya jangankan Steam Deck OLED, maksudnya gitu kan. Tapi Switch V1 aja kalah katanya gitu. Tapi emang menurut gua ada plus minusnya tetap sih. Setelah gua megang ya, mungkin ini udah 2 minggu 3 minggu. Ini tuh lebih portable tetap daripada Steam. Oh iyalah, lebih tipis. Steam Deck-nya berat. Ya. Terus ini tuh tetap lebih enaknya dibawa travel. Terus kayak itu sih balik lagi ya. Tetap lebih praktis gitu kayak. Apalagi game digital gitu ya, masukin nyala ya udah ini tinggal main gitu. Tetap ada plus minus ya lah ya. Iyalah itu mah. Tapi kalau saran gua sebagai yang udah beli, janganlah tahan. Nunggu bener dulu lah, at least layarnya ada kabar di update atau di upgrade. Antara dua itu ya, update atau upgrade. Karena kan katanya kemungkinan bisa diupdate, tapi belum tentu. Kemungkinan ya mungkin keluar V2-nya lah ya. Ya seenggaknya itulah update lah, update firmware lah, dirapihin sedikit lah. Iya. Samain kayak Switch 1 gua nggak keberatan. Nggak usah sampai HDR-nya nyala, nggak usah lah. Dan nggak bisa gitu kan? Nggak usah sok-sok HDR-an lah. Nah HDR-nya juga nggak suka, jujur gua HDR gua nggak suka terus silau. Zaman dulu ya kalau orang tua zaman Gen Z lagi zaman Gen X zaman dulu, kamu main TV tuh ya TV-nya brightness itu sehingga rusak mata. Terus gua HDR aju mata gua. Iya. Gua paling annoying soalnya kayak HDR itu kayak lu kayak lihat Instagram tiba-tiba layarnya gelap sendiri nyala sendiri. Iya, di gambar itu tuh terang sendiri ya atas bawahnya. Anjing banget gitu. Atas bawahnya gelap, terus itu terang sendiri. Sampai nggak kelihatan gitu kan, kadang udah nggak kelihatan gitu, saking keluarnya gitu gambarnya. Bagus nggak juga, ya lebih kontras. Tergantung sih. Menurut gue kalau untuk sosmed sih nggak pantas ya. Nggak pantas ya. Tapi kalau untuk game sih ya asal ada kemampuan untuk matiin sih ya. Ya maksudnya lu bisa lo atur juga, maksudnya oke, ini paling terang 100, ya udah gua 30 atau 40 lah. Ya kalau enggak matiin HDR sih. Atau yang matiin. Kan Steam Deck bisa kan. Enggak kayak lu lihat Instagram terus tiba-tiba iya anjir, gelap tiba-tiba dring. terus begitu kata gelap lagi. Nah, handphone gua jadi gelap ya. Intinya begitu ya guys. Terus apa nih? Terakhir apa lagi? Samsung Fold dan Flip dan Fold keluar yang baru. Anjing keren bisa cuy. Ganti. Enggak PO. Emang apa kelebihannya? Cuy pisan. Dia apa lo beli Fold atau Flip? Fold-nya kayak iPhone atau Samsung persis begini tapi bisa buka. Oh, tipisnya. Anjir gila itu nggak bisa, gue nggak bisa ngomong harus lu pegang. Gue udah kayak begitu bunga ya. Kalau udah megang? Udah, kan udah ada display. Oh. Begitu gue megang, paling biasa gitu kan begitu. Anjir ini baterainya di mana? Gue kayak, maksudnya kan gue suka, ya nggak suka sih, tapi kan pernah lah kayak ngebongkar Joy-Con, ngebongkar kayak PS
Vita, ngebongkar ya pernah gue bongkar lah. Itu tuh udah begitu lu pegang gitu ya, tebalnya tuh bener-bener setebal si USB ini. Udah nggak ada lagi, bener-bener dia udah nggak bisa lebih tipis lagi, karena kalau lebih tipis lagi dia si USB-nya ya, colokannya udah harus ganti. Iya. Bener-bener setebal USB dan ini baterainya di mana, sirkuitnya di mana gitu. Nggak ada kayak board-boardnya itu di agak anjing nggak masuk akal, dan baterainya 4400 anjing. Senormal kayak handphone normal. Iya. Ya kan teknologinya baterai yang baru itu kan. Ya, dan minimal ya si iPhone tetap udah keluar yang beta, udah gue cobain, ya bagi banyak bugnya. Mau ngetik keyboardnya nggak keluar. Iya. Nggak, gue nyobain karena gue nggak berani di iPhone ya, dia masih beta 3 sekarang. Gue nyobain di iPad udah better sih, beta 2 teh parahnya. Di iPad gue mau ya kan ngetik keyboardnya nggak keluar aja. Restart baru keluar, lama hilang lagi gitu. iPhone aduh jauh ya, tapi si Samsung juga gue ngomongin dia karena udah ada saingan sih. Ini 7 generasi sampai generasi ke-6 masih mirip-mirip generasi 1 cuk. Cuman beda layar luar ya. Flipnya kalau di flip sih ya gue lihat kan awalnya kecil banget, tambah gede, sekarang satu full. Karena si Razer udah gitu. Motorola udah begitu. Tahun kemarin tuh dia udah gitu. Ini tuh jadi sebenarnya si Samsung yang si Philip yang sekarang dia ngikutin Razer. Bahkan kan ya itu lucu sih kayak gitu teh. Lucu sih menurut gua. Saya kayak casing yang kalau Flip itu kan dia ada casing bawahnya tuh. Iya. Ada casing bawahnya misalnya dibikin kayak Pringles gitu ya. Terus atasnya tuh temanya ngikutin. Jadi kalau lu buka tuh iya. Yang casing pakai tim ya yang ada NFC-nya. Ya. Dan emang ya lebih tipis juga, cuman ya menurut gua paling gak masuk akal itu Fold. Nanti ya kalau kita lewat Samsung lu coba pegang ya aneh-aneh bisa. Dan itu keren sih. Dengan kameranya S24 ya. Kamera S24, prosesor S25. Prosesornya bukan dia sendiri ya? Yang itu mah itu 2500 kan, Exynos 2500. Itu yang Flip. Yang Fold mah itu Snapdragon Pro ya kalau nggak salah. Itu sih. Jadi ya mumpung promonya masih bagus kemarin. Ini apa? Trade in. Dihargain berapa? 99. Yang S25 biasa ya. Gua teh kemarin S25 biasa 9,9 tapi ini juga mungkin gua ngomongin dikit ya. Sekarang paling bagus beli secara harga, secara promo. Anjir gila dia promonya banyak banget. Oh iya. Cashback ini, cashback itu, bla 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 bla. Cashback potongannya 4 juta. Oke. Nanti gua cari-cari di sana. Karena ya ini mah gue nggak menjelekkan siapa-siapa, tapi kan tadi itu gue ya ke mall elektronik Bandung, Electronic Center BC, ke BC nanya-nanya, karena kan ya itu opsinya kan ada 2 kan, lo yang by MAP ya kalau nggak salah, pokoknya si Samsung yang biasa sama si Beli kan dia emang sendiri kan. Kalau yang Samsung teh nggak usah era ya, antara era ya. Nah si era teh literally in the end kalau lo udah ini kan kalau trade in lo diskon tambah. Jadi saya kasih trade itu dikasih lagi harganya dia dinilai segitu, tapi dia tambahan cashback, tambahan diskon. Jadi si Samsung yang biasa dia kasih harga tuh total cashbacknya diskonnya 2 juta. Si beli bisa 4 juta. Anjir gimana caranya coba? Double itu literally double. Yang satu promo kartu kredit udah ya kan ini udah masuk fase 2 kan sebenarnya. Promo kartu kredit udah habis, di sini masih ada. Gak ngerti mungkin, tapi tetap Beli itu bisa diambil apa dikirim? Ambil. Oh diambil. Ambil dong. Ya, diambil lagi? Jadi toko fisik kan beli mah banyak toko fisik sekarang. Oh iya. Di sini ada di 23 di BC. Ada literally namanya beli offline store. Beli store, beli elektronik store. HP. Ya kayak Erafone.
Dia macam-macam, ada Apple, ada Samsung. Iya. Tapi HP doang ya, laptop gitu mungkin nggak ada ya? Laptop mentok kayak tabletnya si Huawei lah. Ya masih mobile lah ya. Ya era phone. Oke, jadi ngomongin brand banget. Sip, kita hari ini cukup singkat padat, tapi banyak hal menarik aja yang pengen gue ngomongin. Intinya satu, Nintendo sampah. Karena memang nggak ngerti ya, gue juga kesel aja ngeliatnya itu sampai dimaki-maki aja sama orang gitu. Efficientnya. Desain siapa yang desain aja? Cuma desainnya ada maksud tersembunyi aja. Ya lu nyumputin baterai harus nyambut sampai semuanya anjing. Padahal udah ada mold silicon 1 gitu. Kan dia ngomong biar lebih ergonomis, biar emang kok gua nggak ngelihat beda signifikan ya, at least dari depan ya. Ya kan dia katanya tuh moldnya dibikin sedikit biar lebih universal, biar lebih ya udah. Biar lebih lu nggak bisa buka baterainya. Lebih baik bentuknya sehingga kami bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Padahal ada opsi kayak nggak tahu sih kalau si PS baterainya tetap di dalamnya sih. Baterainya bisa dari belakang. PS5 DualSense. Iya, bisa di belakang. Itu mah kayak kenapa nggak lu kayak ini aja, kayak apa? Kayak Procon 1 itu mah. Maksudnya Procon emang nggak bisa dibuka, tapi maksudnya lu bikin jendela aja di belakang gitu kan, dicekrupin tuh gimana? Terus buka cekruk. Gua mah kayak Procon 1 aja. Udah oke sih. Ya lu tinggal ya bongkar-bongkar ribet dikit, tinggal ceklek beres gitu lah, nggak perlu anjir sampai masuk buka analog, buka solder, buka software bisa angkat aja. Iya, itu kan maksudnya maksudnya lu dengan mengangkat tinggal sekecil itu aja. Iya, buat apa gitu? Lu cuma mau baterai doang, sedangkan baterai dan ya gue baru inget satu lagi. Si si vibratornya aja di pinggir aja. Di dalam sini. Nah ini, lo harus dikorek nih. Tuh, ya aneh sih. Terus tuh kan harus dilepas kan, sedangkan si itu tuh nggak perlu dilepas Procon 1. It's a nightmare of repair. Procon 1 aja nggak perlu dilepas. Nggak perlu dilepas. Ya kayak Xbox aja tuh dia harus dilepas, tapi dia nempel sama casing, jadi tinggal cabut kabel, udah lu nggak perlu ada skornya ke sini. Lepasin skornya kayak di website deh. Ya ini otomatis soalnya. Enggak dimatiin. Apologetic di sini. Oke, sip. Thank you, cukup lah setengah jam. Tapi padat. Thank you yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komen selalu Nintendo sampah. udah bukan Game Freak sampah. Udah lebih gede ya, scope-nya. Game Freak itu bagian kecil dari Nintendo. Ini sekarang yang gedenya sampah. Jelas yang kecilnya juga sampah. Kalau dulu bagian kecilnya kalau dulu tuh Game Freak tidak merepresentasikan Nintendo. Kalau sekarang Nintendo tuh merepresentasikan Game Freak. Apa sih? Manusia adalah apa ya? Apalah. Itulah logika. Udah, sip. Kita jumpa lagi di depan. Bye.